Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kelima kali ini, ya, seperti kalian lihat sendiri ya, apa nih ada lambang playstick gitu ya, joystick, HTML, CSS, dan JS. Ya, betul ya. Pada pertemuan 5 kali ini, kita akan membahas tentang web-based game ya. Jadi game yang berbasis web. Jadi di menjelang akhir menuju UTS, kita akan mempelajari bagaimana caranya membuat game berbasis web ya. Tentu kalian mungkin bertanya-tanya ya, maksudnya apa sih game berbasis web itu? Ya, mari kita runut kembali. Kita runut kembali apa yang sudah kita pelajari kemarin ya, CSS, HTML dan JS ya. Oke, kalau diibaratkan nih ya, di karakter kartun berikut ya, CSS ini sebagai eh, tujuan utamanya dari HTML ya. Jadi kita paling awal belajar HTML ya. Jadi HTML ini memang pemeran utamanya di pembelajaran pemrograman web ini. Ya. Dan memang dia sudah membuktikan ya kekuatannya sebagai bahasa pemrograman berbasis web yang bertahan sampai sekarang, berevolusi sampai dengan HTML5 ya, atau HTML5 ya. HTML ini tidak bisa kalau eh, tidak ditemani oleh CSS, makanya di situ dituliskan love interest ya, sebenarnya karena saling sangat berkaitan ya. Jadi meskipun HTML ini bisa menampilkan, tapi kalau tidak dibantu oleh CSS tidak menarik ya. Seperti halnya memang di karakter kartun ini, HTML ini pasti akan lebih enak dilihat jika ada bumbu-bumbu kisah dengan si Tuan Putri ini gitu ya. Nah, lanjut ke JS. JS ini adalah yang membuat pemrograman web ini semakin menyenangkan gitu. Karena dengan JS ini kita bisa membentuk apapun, meminta aksi apapun gitu ya, logika-logika dibentuk oleh JS ya, sama seperti karakter Jack the Dog ini ya, yang membuat ceritanya jadi menyenangkan. Oke, sedikit beralih ke dari cerita kartunnya dulu, kita lanjut ke nah, ke bagaimana dasar ya, dasar pembentukan game dengan komposisi 3 tadi ya. Kalau kita buat game dengan HTML saja, ya bisa saja itu. Jadi sebenarnya bisa ya. Jadi kayak seperti game ular gitu ya. Mungkin bisa saja. Tapi kalau tidak dibantu CSS, bentuknya mungkin akan tidak semenarik dengan CSS. Jadi sebenarnya penting gitu dengan CSS. Tapi akan lebih interaktif lagi jika gamenya dibantu dengan JS. Nah, makanya nanti game berbasis web kalian ini akan menggunakan 3 hal yang sudah dipelajari kemarin ya, HTML, CSS, dan JS, biar lebih interaktif ya. Bisa ada panduan pergerakan, skor, dan sebagainya. Oke, kita lanjut ke kenapa nih? Kenapa kita pakai 3 aspek yang dipelajari tersebut ya? Sebelum kita merunut ke tiga kombinasi tadi, ya sebenarnya nanti game utamanya ya menggunakan HTML5 ya. Kita mungkin merunut ke histori ke belakang ya. Game berbasis browser itu yang populer apa sih sebelum adanya HTML5 ya. Mungkin kalian pernah memainkan game berbasis Flash ya, seperti yang pernah kalian mainkan di Facebook gitu ya. Itu game berbasis Flash gitu. Tapi kalian sadar nggak ada perbedaan kalau misalnya game yang berbasis Flash dengan yang tidak? Kalau game berbasis Flash itu biasanya harus menginstal suatu plugin tersendiri ya, Flash Player gitu. Makanya ada beberapa kalau yang browsernya tidak ada Flash Player-nya, ya tidak terinstall Flash Player, itu jadi tidak bisa dimainkan. Sedangkan HTML5 ya seperti kita sudah pelajari sendiri, selama diakses oleh browser ya langsung bisa dimainkan gitu ya. Nah, sedikit merunut tentang HTML versus Flash ini ya. Eh, ini memang populer sekali ya, Flash itu di awal tahun 2000-an gitu.
Cuman di akhir 2019 kemarin, 2020 malah ya, Adobe sendiri sebagai pengembang Flash sudah menyatakan tidak akan mensupport lagi, jadi sudah tidak akan ada update lagi. Makanya untuk pembelajaran mungkin saja belajar Flash, tapi ke depannya tidak akan berkembang. Lebih baik kita pelajari game yang berbasis HTML5 saja ya gamenya. Itu karena bagaimanapun kalau misalnya semakin mudah diakses oleh user, semakin mudah langsung bisa dimainkan oleh siapa saja. Oke, selanjutnya kita lihat dari perbandingan antara HTML5 dan Flash ya. Jadi HTML5 ini adalah versi terakhir dari HTML ya. Flash itu teknologi lama meskipun banyak yang pakai, tapi itu teknologi lama dan sudah tidak diupdate lagi. Supportnya juga kalau browser ini udah pasti bisa, seperti yang saya ceritakan tadi. Flash ini harus install plugin dulu. Terus performance-nya, prosesor yang tenaga prosesor yang dikeluarkan lebih sedikit ya. Sedangkan Flash tenaga untuk memprosesnya ini lebih besar. Ya, semakin kecil tenaganya, ya lebih bagus kan bisa dimainkan oleh device-device dengan spek terbatas gitu ya. Resource-nya juga ini tidak membutuhkan resource yang lebih berat kalau HTML. Terus HTML5 itu free, open source ya, banyak juga tutorial dan pembelajarannya. Kalau Flash ini dia punya lingkungan untuk pengembangan yang tertutup, jadi harus beli gitu ya, nggak cocok ya untuk kantong mahasiswa dan pelajar. Nah, untuk dukungannya memang video dan audio itu masih belum terlalu bagus, tapi karena kita gamenya tidak selalu memutar video kan, kita bisa membuat karakter, jadi tidak masalah yang HTML5 gitu. Terus untuk tools-nya, bisa pakai tools-tools yang populer meskipun di sini disebutkan Construct 2 ya, sebenarnya bisa pakai tools apapun, termasuk yang kalian pakai sekarang ya. Terus dari sisi ramahnya nih, ramah untuk SEO atau Search Engine Optimization, karena coding yang diterapkan dibaca oleh di web di HTML itu nanti bisa kecari oleh mesin pencari ya seperti Google gitu. Nah, kalau Flash itu karena dia sesuatu yang ibaratnya di-embed-kan ke dalam browser, jadi codingnya tidak terbaca, dia cuma terlihat dari sisi apa yang dimainkan. Sedangkan kalau HTML, ketika kita menaruh keyword atau apapun gitu ya, nama karakter atau nama game yang ada di game itu sendiri di codingnya, itu ketika diindeks oleh mesin pencari itu akan terbaca dan akan lebih cepat muncul di hasil pencarian paling atas gitu ya. Itu penting kalau misalnya memang tujuannya untuk mempopulerkan game agar banyak yang memainkan gitu ya. Oke, kita lanjut ke kapan ya. Kapan dan siapa yang pakai dan di mana ya. Tentunya untuk yang pakai dalam hal ini adalah pengembang-pengembang ya. Pengembang-pengembang game yang ingin membuat game yang mudah untuk diakses oleh siapa saja via browser dengan resource yang kecil gitu ya. Nah, sekarang di mana kita pakainya? Kalau di HTML5, kita tinggal menggunakan elemen yang namanya canvas. Jadi oleh HTML5 itu sudah disediakan nama elemennya canvas ya, canvas. Nah, untuk canvas ini fungsinya dia pasti bisa teks ya, bisa menggambar, bisa membuat grafik chat juga bisa, bikin animasi dari simpel ke kompleks bisa. Terus interaktif dan dinamisnya itu dia bisa merespon aksi apapun dari user gitu ya. Ditambah lagi kalau misalnya apalagi kalau nanti dibantu oleh JavaScript gitu ya, seperti yang kalian pelajari kemarin, JavaScript itu bisa menerapkan logika-logika ya dan interaksi antara user dan browser. Nah, sama nanti si JS-nya seperti materi minggu lalu diletakkan di antara script ya, ditaruh di head ataupun body. Sedangkan unpass disimpannya di body ya. Oke, kita langsung aja ke bagaimana sih cara menggunakannya.
Nah, untuk cara penggunaannya, anggaplah kita pakai, ini contoh ya, contoh kita bikin skenario game yang paling gampang. Ini dia, game untuk menangkap monster ya, menangkap monster. Pertama, langkahnya membuat kanvas, lalu menggambar objek di kanvas, lalu menggerakkan objek-objek tersebut, dan memberikan kontrol atau gerakan objek di kanvas ya. Nanti bagaimana mengakhirinya, game overnya seperti apa, skornya seperti apa, dan menentukan kondisi menang. Kita bahas satu-satu ya. Membuat kanvas. Nah, kanvas sendiri ini harus memiliki atribut ID. Kenapa? Supaya nanti bisa dipanggil oleh JavaScript. Untuk memberikan ID, tinggal diberikan nama ID sama dengan bla 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 namanya, nama ID-nya apa di dalam tag kanvasnya. Terus diberikan juga panjang kali lebarnya berapa. Jadi areanya langsung ya. Secara standar bentuknya kotak gitu ya, kotak. Jadi kita langsung kasih panjang kali lebar. Nah, dalam satu halaman HTML ini bisa memiliki multiple canvas. Makanya penting tadi dikasih ID nama untuk membedakan ya. Nah, secara default kalau kita ngasih kode yang atas ini nggak akan ada batasnya. Jadi kalau misalnya mau kasih batas, kita langsung tambahin garis ya, dengan menambahkan style, border, detail, value-nya apa, garisnya berapa, tipe garisnya apa, bla 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 gitu ya, yang sudah kalian pelajari di CSS. Oke, lanjut setelah bikin kanvasnya atau area buat gamenya, kita lanjut ke menggambar kanvasnya ya. Nah, untuk menggambar sesuatu di dalam kanvas, kita memakai JavaScript. Jadi tadi si kanvas itu kan bisa ditaruh di head atau body, nah sedangkan script ini ditaruh di dalam body ya. Maka ini di body sudah ada tag script, kita berikan variabel kanvas dengan kanvasnya itu adalah ngambil elemen apa yang ada di HTML tadi, namanya ID-nya apa, kanvas 1, oke. Terus bagaimana membuat objek untuk menggambar? Kita bikin variabel namanya konteks ya. Konteks ini adalah kita pakai fungsi. Fungsi yang sudah disediakan HTML5 dan JavaScript yaitu canvas get context. Kalau misalnya gambar yang mau 2 dimensi berarti isinya 2D. Nah, sekarang untuk mengisi si konteks ini kan variabelnya udah ada. Terus kita mau isi ya dengan parameter apa? Kalau konteksnya tadi udah 2 dimensi, sekarang mengisi warna. Mengisi warna, masukkan kode warna berikut. Lanjut masih di objek ya. Jadi yang objek-objek ini yang konteks ya, CTX ini ya. Kita panggil fungsinya context.fillRect gitu ya. Ini menggambar kotak ini posisinya, titik awalnya, awal akhirnya seperti apa gitu ya, posisi awalnya ini eh, panjangnya di bawah, lebarnya di bawah, sama tinggi ke atas, lebar ke pinggir ya, ke samping gitu. Lanjut kita menggambar objek ya. Anggaplah kita mau bikin kotak nih ya. Kalau mau bikin kotak ini masih coding yang sama yang tadi, bisa di skip aja sampai sini. Nah, kalau kita menggambar kotak ya, posisinya yang tadi ini, konteks, fill rect, lalu mengisi ke tentukan area kotaknya itu dimulai kapan gitu ya. Di area posisi horizon yang mana. Nah, lanjut kalau mau menggambar garis. Nah, kalau posisi kotak kan berarti tadi kita menentukan ya, titik 1, titik 2, atas, bawah gitu ya. Nah, kalau garis cukup menentukan eh, mulainya ya, titik mana kemana, dari move to-nya kemana, line to-nya titik dari 600 ke 400 x, y gitu ya. Jadi kalau kalian belajar apa, horizontal vertikal diisi dengan x, y-nya gitu. Nah, terus ini perintah untuk membuat garisnya. Context.stroke, menggambar garis sesuai koordinat yang ditentukan. Jadi gambarlah garis sesuai dengan perintah ini. Gitu ya. Lanjut ke referensi kanvas. Ini perlu saya buka juga ya. Jadi kalian silahkan buka nanti link yang saya berikan di slide ini, atau kalian buka www.preschool ya. Nah, tentang kanvas ya. Jadi di sini diberikan beberapa contoh. Nah, bagaimana membuat
kanvas, bagaimana menggambar garis tadi ya gitu ya. Terus bagaimana menggambar lingkaran gitu kan ya. Kalau garis ini ditentukan dari titik mana ke mana gitu, X, Y-nya. Ya, berarti ini eh, X-nya 200 gitu ya, ke pinggir ke kanan 200, Y-nya ke atas 100 gitu. Makanya ini garisnya seperti ini. Ya, ini 200, ini 100 gitu ya. Terus kayak misalnya ini menggambar lingkaran. Nah, fungsi untuk menggambar lingkaran itu adalah context.arc ya. Nah, jadi ini memberikan variabel besarnya, lebarnya berapa, dimulai dari titik apa, posisinya, ya. Nah, dengan rumus matematika bikin lingkaran. Ini diikuti aja nanti parameternya sebenarnya ketika kalian mengetikkan di IDE-nya ini akan ada tuntunan untuk diisi value-nya apa gitu ya. Nah, kalau teks berarti konteks kalau bikin teks. Jadi kalau di kanvas itu ya meskipun teks itu bukan menulis disebutnya tetap menggambar juga karena kanvas itu ya seperti kita kalau mau melukis ya dianggap area kosong untuk menggambar sesuatu. Makanya di sini disebutnya draw text gitu ya. Nah, kalau mau menampilkan teks berarti kita buat variabel masih variabel yang sama tadi ya konteks. Nah, cuman ketika memanggil mau bikin apa? Mau bikin teks, nah kita panggil namanya konteks.font gitu. Jenisnya apa, stylenya. Terus isinya panggil konteks.filltext. Ini udah disediakan sama Canvas. Jadi tinggal dipakai saja selama kalian menaruh si variabel ctx ini di dalam script ya di dalam script JavaScript yang sudah menentukan ke kanvas yang mana. Makanya ini depannya harus ada manggil dulu elemen HTML my canvas ini ya. Kan tadi dikenalkan dulu bikin kanvas. Nah ini my canvas itu. Kalau di contoh yang link tadi kanvas 1 gitu. Ya, intinya sebelum kita memberikan fungsi-fungsi JavaScript untuk membangun atau menggambar, kita harus memang nentuin dulu sih di kanvas yang mana. Karena tadi sesuai info yang saya berikan bahwa dalam satu halaman HTML itu bisa beberapa kanvas ya, biar nggak bingung gitu. Mau dilukis di yang mana gitu ya. Nah, ini silakan kalian coba sendiri. Kalau teks biasa oke lah ya. Mungkin kalian mau bikin bayangan, memberikan eh, gradien, sirkular, dan sebagainya. Ya, supaya lebih jelasnya lagi itu, kalian bisa membaca bagian yang HTML Canvas tutorial. Ini saya kasih linknya juga di sini ya. Jadi awalnya kalau kita buka HTML graphics di bagian belajar HTML itu ada yang HTML Canvas. Nanti di sini melanjutkan ke HTML Canvas tutorial ya. Nah, di sini diinfokan juga apa sih yang bisa dilakukan. Bisa menggambar teks ya. Bila di teks itu di Canvas disebutnya menggambar. Grafik udah jelas pasti digambarnya. Animasi juga dianimasikan dari teks dan gambar. Jadi animasi itu adalah pergerakan dari teks maupun gambar yang sudah digambarkan di dalam kanvas ya. Interaksi juga adalah interaksi dari objek berupa teks dan grafik yang digambarkan di kanvas ya. Itu. Oke, nah untuk referensinya, fungsi-fungsi apa? Nah, kita kan nggak mungkin hafal semua ya. Nah, buka lagi yang Waitress School Full Canvas Reference. Ini saya kasih juga yang ini ya link ketiga, yang Canvas API ya. Jadi kita tinggal pakai ya. Jadi yang penting kita bikin areanya dulu ya di HTML dibantu oleh Canvas. Nah, si Canvas itu punya API yang memperbolehkan JavaScript untuk menggambar apapun. Makanya tadi bikin garis, bikin lingkaran, itu kita nggak usah bikin fungsinya lagi, karena tinggal panggil aja, panggil konteks dot apa gitu ya kalau nama variabel konteks. Terus diisi mau ngapain, ngegambar teks, itu membuat sebuah bentuk gitu ya. Nah, secara umum untuk menggambar di kanvas itu adalah eh, memulai sebuah jalur ya, bikin jalur atau menggerakkan sesuatu
atau bikin garis atau ya bikin garis ya, lain tuh sama stroke tuh. Oke, ya kita coba aja ya maksudnya ini apa. Kita lihat yang dari contoh yang letter square ya. Yang ini misalnya. Ini memulai sesuatu, dipindahkan gitu ya. Dipindahkan dari 20 ke 20. Oh, oke. Lainnya dari 20 ke 100. Oh, oke, 20 ke 100 ya. Dari 70 ke 100 gitu. Oh, oke, kita bikin garis. Terus stylenya apa? Warnanya merah gitu ya. Yang penting kita udah mendefinisikan aja sih. Ini akan digambar di kanvas gitu. Di kanvas seperti ini. Gitu. Ya, kalian bisa coba sendiri di Wordpress-nya. Ya, nah ini referensinya ya. Tentang referensi itu ya artinya keyword-keyword atau drawing apa aja yang bisa dipakai ya di kanvas. Misalnya menggambar. Menggambar itu dengan mengisi ya, mengisi atau menggambar tanpa isi stroke rect atau menghapus ya. Menghapus pixel tertentu. Untuk pet juga ini ada mulainya apa, akhirnya apa, poinnya di mana gitu ya. Terus ini membentuk ya, membentuk lingkaran yang arc itu lingkaran eh, dan sebagainya. Untuk teks banyak ya, dan jenis fontnya apa, lainnya apa, terus masih shadow, color, style, ya gitu. Intinya kalian bisa ngikutin ini. Masukin image juga misalnya, create image, memasukkan image data gitu ya. Dan sebagainya ya. Silakan dicoba sendiri ini di link yang 3. Nah, dari sini ada lanjutannya ya. Nah, yang ini tag canvas ya. HTML canvas level-levelnya beda lagi nih. Yang ini nih yang harus kalian baca. HTML canvas reference ya. Ini tadi ya. Silahkan dicek yang bisa dilakukan oleh Canvas, itu apa yang bisa kita panggil ya. Oke, lanjut dari Canvas kita ke objek. Nah, objek itu kan kita gambar tuh. Terus misalnya kalau misalnya mau dihilangkan, berarti areanya dihapus, maka disebut membersihkan. Menggambar objek di posisi yang berbeda dalam setiap frame. Jadi kelihatannya sebenarnya animasi itu adalah gambar objek posisinya beda gitu. Cuman karena dilakukan dalam waktu yang cepat, dia seolah bergerak gitu. Makanya disebutnya menggerakkan objek. Padahal aslinya kita bikin objek yang sama pada posisi yang berbeda. Nah, ketika dipindahkan ke posisi yang berbeda, misalnya dari X-nya posisi 100 ke X 200 kan seolah geser. Padahal itu adalah kita gambar objek di X100, terus dihapus X100, terus digeser ke X200 pada rentang menit sekian. Nah, itu bisa menggunakan window objek ya. Itu sebenarnya animasi kayak gitu kan sebenarnya konsepnya. Jadi memindahkan suatu objek ke posisi yang lain dalam rentang waktu tertentu. Nah, di posisi yang lama itu dihapus. Nah, untuk membuat objek ya, untuk membuat objek kalian bisa ambil referensi di JavaScript reference. Kenapa di JavaScript reference? Karena ya tadi lagi yang menggerakkan itu menggerakkan sebuah objek itu kita pakai JavaScript. Nah, di sini untuk pergerakannya kalian bisa pakai properti berikut ya. Ditutup, misalnya ada frame-nya berapa, terus lokasinya apa, digeser kemana gitu ya. Itu bisa ikut ini. Ini untuk propertinya, ini stylenya ya propertinya. Nah, untuk uh, metode objeknya seperti apa? Misalnya ngeblur, di-clear, ditutup, difokus, ditampilkan di prompt, di resize dari nge-scroll gitu, berhenti. Itu kalian bisa panggil ini window object method ini ya, gitu. Untuk menggerakkan, ini panggil di JavaScript. Nah, kita ambil contoh deh untuk menggunakan objek itu kita menggeser berdasarkan
interval tertentu ya menggunakan objek set interval metode. Di sini ada di set interval. Ini saya kasih di juga aja. Kita lihat ya, dibuka aja misalnya kalau nggak tahu panggilnya gimana. Dibuka aja linknya, ini caranya. Oh, di sini udah dikasih tahu ya. Set interval itu diisi diisi fungsi dan waktunya berupa milisecond. Makanya ini ketika kita langsung contoh aja ya. Ini ketika di sini inginnya menampilkan hello dalam waktu 1000 milisecond, makanya setiap detik kan. 1000 milisecond adalah 1 detik. Makanya setiap 1 detik akan ada display hello yang dipanggil. Fungsi display hello apa? Mencetak elemen ID demo, ya. Elemen ID demo, teksnya hello, gitu. Jadi ini ID-nya kan paragraf ya bentuknya. Di HTML, P ini paragraf, tapi teksnya di sini, diisinya di sini. Di hello, makanya dicetak terus gitu. Setiap 1 detik gitu. Ya. Ini. Itu contohnya untuk menggerakkan objek. Berarti ini kan contoh yang menggerakkan tanpa belum dihapus ya. Karena kita yang belum memahami dulu si maksudnya interval itu seperti apa. Itu ya, ini kalian bisa ambil contoh juga set interval untuk nampilin jam. Ya, coba yang ini, coba yang ini juga, coba yang ini juga ya. Coba satu-satu. Nah, kalau untuk menampilkan jam dengan set interval, berarti dia di sini fungsinya mengupdate waktu setiap detik tanpa harus kita tekan. Itu kan dia sebenarnya mengisi area value ini, paragraf di paragraf ini ID demo isinya adalah tanggal. Kalau tadi mencetak ulang kan makanya dikasih value. Kalau ini enggak, mencetak di area sini. Tadi yang hello kan di sini dikasih inner text HTML sama dengan hello, makanya dia cetak lagi print hello. Tapi kalau ini enggak, langsung dia mengisi elemen demo ini dengan tanggal hari ini. Ya, makanya dia langsung nanti seolah-olah ini adalah ya kita ngelihatnya kayak animated gitu ya. Padahal ini sebenarnya adalah nge-print waktu per detik gitu. Itu ya konsep jam yang paling simpel. Nah, sekarang masih di konsep jam tadi, tapi kita hentikan. Ini ada tombol button yang mengklik interval itu mempause, menghentikan intervalnya. Nah, kalau mau dijalankan gimana? Karena nggak ada tombol resetnya lagi, ya harus kita run lagi. Ya, tuh jalan lagi kan. Ya, nanti kalau misalnya mau ada dijalankan lagi, berarti ada function button resume. Resume nanti manggil my timer lagi. Gitu ya. Oke, kita contoh yang lain. Nah, JavaScript progress bar. Progress bar ini berarti mencetak baris ya, mencetak baris hijau ini terus ke kiri. Kalau tadi contoh yang pertama kan hello yang dicetak. Nah, ini adalah bentuk warna hijau. Ya, bentuk warna hijau barnya ini yang warna hijau lebarnya 10 px ini akan dikopikan terus. Cuman karena dia dikopikannya smooth gitu ya, setiap 10 milisecond berarti setiap 0,1 detik. Makanya nggak kelihatan kan bahwa itu ditambah sedikit-sedikit. Kalau tadi yang ngecek hello atau jam, karena setiap 1000 milisecond atau 1 detik masih kelihatan kan apa perubahannya. Jadi sebenarnya animasi itu ya permainan memberikan speed dalam menganimasikan sesuatu. Kalau ini 0,1 detik ya kebayang cepat sekali kan. Makanya dia progresnya kita ngelihatnya mulus gitu. Padahal itu hanyalah permainan menggambarkan sebuah objek di sampingnya dalam waktu 0,1 detik gitu ya atau 10 milisecond gitu ya. Seperti itu. Nah, ini juga nih, ini mengganti setiap setengah detik ya. Setiap setengah detik, tak diganti. Nah, ketika dihentikan, maka fungsi untuk menggantinya itu ya selesai.
gitu. Gitu ya, kita close dulu mengenai Windows Object yang berfungsi untuk menggerakkan. Selanjutnya untuk mengontrol. Nah, untuk mengontrol artinya kalau di browser biasanya orang akses kalau di PC atau di laptop pakai apa sih? Pakai mouse atau keyboard ya. Kalau misalnya browsernya diakses di touch device seperti handphone atau tablet, berarti berdasarkan input touch. Nah, tapi kita anggap karena sekarang kita masih belajar, kita anggap gamenya itu masih yang based on PC dan laptop ya. Jadi kita anggap untuk mengontrolnya itu masih pakai mouse dan keyboard. Nah, yang diperlukan dalam mengontrol objek ini karena diatur oleh mouse atau keyboard ya, kita harus bikin variabel untuk menyimpan key apa yang sedang ditekan. Ya, itu kalau pakai keyboard. Kalau misalnya pakai mouse, kita harus tambahkan event listener, ada mouse hover, mouse klik gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, terus kita harus membuat fungsi untuk menghandle event tersebut. Dan akhirnya kemampuan dari key atau mouse itu ngapain untuk mengontrol objek, apakah bisa menggeser, apakah mengubah, apakah mentransform ke bentuk yang baru gitu ya. Nah, seperti itu. Sekarang lanjut ke mengontrol objek. Ini masih lanjutannya dari yang tadi ya. Untuk menyimpan key caranya gimana? Bikin variabel tombol kalau ditekan itu apa. Misalnya sekarang tombol yang mau dipakai untuk menggerakkan itu tombol panah kanan sama panah kiri. Ya kita bikin aja variabel. Variabel ini namanya bebas ya. Anggaplah right press sama left press. Tombol kalau ditekan itu value-nya adalah true. Nah, karena kita baru pertama kali buka load game, kita kan belum langsung menekan sesuatu kan. Makanya saat dideklarasikan variabel, nama variabel ini value-nya false, tapi nanti seiring berjalannya waktu, si variabel ini ketika ditekan oleh sebuah keyboard tertentu itu akan berisi true. Tapi di deklarasi awal variabel tombolnya itu false ya. Lanjut setelah bikin variabel ini, tambahkan event listener untuk menangkap event dari user gitu. Nah, untuk ini menambahkan key down itu ketika ditekan, key up itu ketika dilepaskan gitu. Jadi kan harus bisa dibedakan ya. Harus bisa kan tadi ini bikin nama variabelnya dulu sama isinya apa. Nah, untuk menentukan sedang ditekan atau tidaknya, nah, press itu bukan artinya tertekan ya, maksudnya tombol mana yang ditekan, itu kanan sama kiri. Tapi kalau menentukan aksi mana yang sedang ditekan atau tidak, ini bikin listener berdasarkan aksi yang dilakukan. Itu kalau ditekan namanya key down, kalau diangkat ya tidak ditekan itu key up. Gitu. Nah, value-nya di awal default-nya false dulu ya. Kita isi false dulu artinya tidak tertekan. Nah, untuk tahu key apa aja yang bisa kita masukkan ke kode ini, saya kasih link juga JavaScript key code list and table. Jadi kalau kita mau memasukkan fungsinya sesuai nama tabelnya, kita bisa pakai key code ya. Jadi namanya table cancel itu code-nya pause, backspace namanya backspace gitu ya. Terus apa lagi nih? Tombol spasi itu namanya paste. Nah, untuk yang page up ini namanya numpad ya. Namanya numpad. Namanya numpad dan sebagainya. Jadi ini ada kode berdasarkan angka, namanya key code, ada code-nya aja. Tapi secara umum nama nama ininya, nama tombol ya, tombol di keyboard itu yang kita tahu ini kan ya. Arrow, page down gitu ya. Ini namanya ini. Standarnya kita ikut aja. Oke, nah, terus dipakai di mana? Nah, nanti dilihat ya. Dipakai di fungsi untuk menghandle event yang tadi udah kita deklarasikan. Ya. Oke, nah ketika kita bikin fungsi untuk menghandle ketika
tombol keyboardnya itu ditekan ya. Ketika di key down, nah handlernya seperti apa? Jika nah, parameter I-nya itu isiannya tadi key-nya itu yang ini, key-nya itu ini, ya sama dengan right, dan atau I-nya arrow right gitu ya, maka variabel right press-nya true gitu. Jadi ini yang bikin ketika I-nya itu kan sesuatu yang masuk berdasarkan inputan keyboard ya. Yang ini kodenya arrow right. Arrow right itu panah kanan ya. Kodenya, kodenya itu kita pakai yang kode kan, panah kanan. Maka ketika ditekan, maka variabel right press-nya itu true. Begitu pula yang kiri. Yang arrow left kalau ketekan, itu maka isi variabelnya itu true. Jadi disimpan berdasarkan aksi dari key, itu akan mengubah value pada variabel right press maupun left press. Ini kalau kita pakai key. Kalau misalnya mau pakai angka bisa. Bisa berarti right right itu 39. Berarti ini bukan i.key tapi i.keycode ya. Ikutin ini. Keycode. Nggak pakai spasi ya, ini Indonesia keycode. Keycode 39 sama i.key arrow right sama i.keycode 39 sama. Ya, begitu pula untuk yang kalau diangkat, maksudnya nggak ditekan. Kalau misalnya tidak ada penekanan ya pada tombol kanan atau panah kanan, maka variabel right press-nya sama dengan false. Berarti itu tuh menandakan ketika tidak ditekan. Lanjut ya, lanjut ke mengontrol objek. Nah, kemampuan untuk mengontrol objek ini juga memposisikan ya. Kalau si tombolnya tadi ditekan, akan melakukan posisi pedal X, variabel pedal X atau pemukulnya itu di mana posisinya ditambahkan. Misalnya kalau mau ngegeser gitu, tadi kalau kita pencet tombol kanan itu maka akan bergeser objeknya sebanyak 7. Kalau misalnya tidak ditekan itu berarti akan tidak bergeser, berarti kembali mundur ke dikurangi 7. Dan selanjutnya, nah untuk kita lanjut ya ke menambahkan objek lain. Jadi kalau udah bikin objek terus digerakin menambah objek lain, ya nggak masalah, bisa aja. Gitu. Kalau tadi misalnya kita bikin garis sama bentuk kotak, nah sekarang kalau misalnya kita mau bikin gambar, berarti kita bikin variabel gambar dengan membuat fungsi image. Nah, fungsi image itu apa? Diisi. Fungsi image itu kita gambarkan, panggil variabel gambar .source-nya apa. Misalnya file ini monster.jpg. Terus kita menggambar image-nya dengan file monster.jpg ini dengan posisi X 30 ya 30. Berarti nanti posisinya di kanvas itu 30 cm ke kanan dan 30 cm ke atas gitu ya. Sekarang bikin objeknya saling bertabrakan gitu. Oke, sekarang karena udah ada objek yang udah ada 2 objek tadi bentuk sama gambar. Nah, gimana supaya bikin objeknya saling bertabrakan? Nah, ini akan contoh kita bikin looping aja ke semua baris monster dan membandingkan posisi monster dengan koordinat bola. Gitu ya. Kita bikin fungsi collision detection atau mendeteksi tubrukan. Gitu ya. Misalnya baris monsternya tadi untuk setiap baris monster ya yang kurang dari 0 saat dimulai, lalu kalau monster dikurang dari 0 maka akan melakukan pengulangan ya atau menggambar kolom row, yaitu kolom itu row ya. Jadi membentuk variabel namanya B dengan monsternya kolomnya apa, row-nya apa. Jadi didetek gitu value kolomnya apa, row-nya apa. Gitu ya. Lanjut. Nah,
Nah, ketika terdeteksi objeknya saling bertabrakan, misalnya monster yang kena bola, tadi kan kita ngambil monster dari gambar monster di Wikipedia, objek bolanya kita bikin kan gambar bola. Nah, kita akan butuh variabel status. Nah, status itu berarti menunjukkan ada atau enggak. Kan monsternya itu sesuatu yang nampak, supaya kalau kena bola, dia harus dihilangkan kan. Dihilangkan itu diberikan status 0 atau terkena bola atau dianggap hilang gitu ya kalau 0. Maka tidak akan digambar. Kalau statusnya 1 maka akan digambar. Gitu ya. Jadi kita bikin variabel monster yang isinya array pada setiap kolomnya ada berapa kolom gitu ya. Akan melakukan pengulangan banyak monster. Sama kayak tadi ya. Nah, monsternya itu akan dikopikan setiap baris dan row yang sama gitu. Dengan satu-satu. Tapi kalau udah ketabrak bola, nanti statusnya ini akan berubah menjadi 6. Nah, kalau untuk game over ini ketika bolanya tidak nyentuh pedal dan mengendarai border bawah dari kanvas. Nah, atau kalau kita miripkan dengan game yang kita buat di modul, si monster itu kan sebenarnya kotak-kotak yang di atas ya. Si bola itu yang kita pukulkan kan pakai si pemukul yang ada di bawah kan. Nah, kalau bolanya setelah dipukul pemukul terus kembali lagi mantul tapi nggak balik ke pemukul karena usernya tidak cepat menggerakkan, nah berarti itu game over. Nah, game overnya kita pakai fungsi apa? Kita pakai fungsi clear interval. Tadi set interval kan untuk membangun ya. Yang awal kita pelajari untuk menggerakkan objek set interval. Berarti kalau untuk menghentikan semua game ini supaya berhenti, kita masukkan clear interval. Ketika bola tidak menyentuh pedal, maka ada clear interval. Oke, sekarang game over ya. Oke, over. Jadi ketika eh, bola itu tidak menyentuh si pedal, maka akan muncul alert game over ya atau gamenya selesai. Setelah game over alertnya hilang, ya eh, ini dia kasih reload, tulisan game over terus reload, maka akan menghentikan browsernya mengakhiri game ya. Seperti itu. Ketika mengakhiri game, kita butuh lihat apa? Kita butuh lihat skornya. Skor ini gunakan untuk menggambar teks ya. Menggambar teks. Nah, untuk melihat skor kan kita harus menggambar teks ya, seperti saya jelaskan tadi. Di kanvas itu teks itu bukan sesuatu yang typing atau ditulis, tapi tetap di draw. Nah, anggap ini fungsi yang saya jelaskan di awal tadi ya. Warnanya apa, terus warnanya apa, isi teksnya apa. Tapi nanti variabel value dari variabel skornya itu ngambil dari skor yang diberikan fungsi ngehitung ya. Menghitung skor sebelumnya. Itu makanya ini manggil fungsi skor. Jadi harus ada fungsi untuk menghitung skornya. Ini posisi X ini. Nah, fungsi draw skornya apa? Nah, fungsi draw score atau menghitung skor itu adalah ketika si bolanya bisa mengenai monster atau kalau di yang modul itu mengenai bata yang di atas ya. Nah, ada pada fungsi collision detection. Berarti ketika bola bertubrukan dengan bata itu harus memancing fungsi hitung skor. Skornya ditambah 1, makanya di skor plus plus gitu ya. Terus diakhiri dengan menentukan kondisi menang. Atau bisa jadi juga kan, kondisi menang itu ketika skornya mencapai skor sempurna tertentu, atau ketika kalau di game yang di modul batanya habis, atau kalau di game ini si monsternya habis gitu ya. Intinya target yang mau disentuh sama bolanya habis. Gitu ya. Nah, skor adalah kolom monster dikali baris monster. Jadi kalau
atau kalau di modul, kolom yang berhasil dipukul ada berapa? Kalau yang berhasil dipukul ada 7 kolom dengan 3 baris, berarti 7 dikali 3, skornya 21 gitu ya. Makanya skor ini tadi bisa masuk ke sini ya, skor ini dan ini, gitu. Gitu ya. Nah, lalu dihapus dengan clear interval, itu mengakhiri game tadi. Oke, sudah selesai ya. Kurang lebih ini sebenarnya mirip ya dengan game yang ada di modul. Cuman kalau ini si objek yang mau dipukulnya itu pakai gambar image monster. Kalau yang di modul yang mau objek yang mau dipukulnya itu bata ya. Bata tuh ya karena bentuknya kayak bata persegi panjang itu. Objek yang digambar berbentuk persegi panjang. Ya. Itu kurang lebih game sederhana memukul bata atau monster menggunakan pemukul dengan objek pukulannya bola, senjatanya bola. Itu sudah game sederhana. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jika ada, silahkan untuk disampaikan di kelas ya. Oke. Terima kasih, selamat mengerjakan modul dan memahami caranya coding membuat game berbasis web. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.